Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya di mana saja Anda berada. Langsung dari RRI Perempat Bandar Lampung, kami hadir dalam acara RRI Net Tonton yang Anda dengar. Ya, sahabat budaya dimanapun saja Anda berada, suatu kebahagiaan bagi kita semua ya. Karena di kesempatan malam hari ini kami bisa bersilaturahmi di Perguruan Persilatan Seni Budaya Lampung, Keratuan Lampung, tepatnya di Rajabasa Bandar Lampung. Dan tentunya dalam acara RRI Net ini kami sudah menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan khususnya juga memakai masker. Saya Medi Carlo bersama dengan Susi Ratu Belia yang akan memandu acara ini dan sangat luar biasa Susi. Malam hari ini kita berada di tempat yang sangat luar biasa, tempatnya generasi milenial melestarikan adat seni budaya yang ada di Provinsi Lampung. Iya betul sekali, kita tentunya penasaran media seperti apa sih Perguruan Persilatan Seni Budaya Lampung ini dalam ikut serta melestarikan seni budaya Lampung. Betul, tapi sebelumnya kami undang Anda untuk unduh dulu aplikasi RRI Playgo untuk Anda yang belum mempunyai aplikasinya sehingga Anda bisa menyaksikan RRI di mana saja Anda berada ya. Tidak hanya di Lampung, Betul. di Indonesia, tetapi bisa juga di mancanegara. Kita kenalkan dua narasumber yang sangat luar biasa malam hari ini. Silakan Susi. Ya, kita akan perkenalkan dua narasumber kita, yakni Bapak Tony M. Zakaria ya. Beliau ini adalah Guru Besar Keratuan Lampung. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tony. Yes. Waalaikumsalam, Dan selamat malam. iya, dan beliau ini biasa disapa Batin, sahabat budaya ya. Ya, betul. Batin Tony ya. Betul Batin sekali. Tony. Yang kedua adalah narasumber milenial kita. Ya, ini Nila Rianti, merupakan narasumber milenial pelestari seni budaya Lampung. Saya tahu persis Bedi Carlo Ya. seperti apa sepak terjang daripada Nila ini ya. Dari zaman dia imut-imut sampai sekarang ya seperti ini ya. Tapi nggak suka Alhamdulillah. menyepak dan menerjang nggak ya Susi ya? Enggak ya, Alhamdulillah itu beliau hanya masih peribahasa. masih konsisten untuk ikut Oh. serta dalam pelestarian seni budaya Lampung. Selamat debingi, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Cantik sekali ya Susi ya. Sudah lagi, sudah. Baik, sahabat budaya kita langsung saja memulai obrolan budaya kita malam hari ini. Kita ke Batin Tony. Batin, ini suatu kebanggaan masyarakat Lampung dengan adanya Keratuan Lampung sendiri. Mungkin bisa diceritakan singkat cerita seperti apa adanya Keratuan Lampung di Rajabasa Bandar Lampung ini sendiri, Batin. Latar belakang berdirinya Perguruan Keratuan Lampung, melihat budaya Lampung itu di tanah Lampung kayaknya agak-agak tertinggal. Ya, dengan berdirinya Keratuan Lampung ini kita berharap masyarakat Lampung, baik yang muda sampai yang agak-agak berumur, supaya tertarik untuk melestarikan budaya Lampung. Iya. Tahun berapa ini Batin dulu? Tahun 1999. 1999. Sudah lama sekali ya. Udah 20 tahunan ya Medi Carlo ya. Belum. Belum, Ya, 99. 22 tahun. 22 tahun luar luar biasa. biasa. Mantap banget ya. Iya, dan saya yakin ini bukan suatu perkara yang mudah Medi Carlo untuk bertahan hingga saat ini. Mungkin Batin Tony juga bisa memberikan penjelasan kepada kita semua seperti apa ini, apa ya namanya, kiat-kiat yang Batin Tony lakukan sehingga Keratuan Lampung ini bisa bertahan hingga saat ini dan bahkan makin ramai ini sepertinya. Yang pertama harus kita miliki itu adalah niat yang baik, Kak Susi. Niat yang baik, mengalah untuk orang banyak, terus ya sabar setiap tindakan, ya insya Allah kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, baik. Batin, tentunya ini sebagai generasi muda, generasi milenial, kita nggak mudah, nggak gampang ngumpulin mereka gitu ya, dengan tradisi mereka yang berbeda-beda dan lain-lain. Gimana cara Batin mendekatkan generasi muda untuk bisa mencintai budaya? Kiat-kiatnya adalah kita rangsang bagaimana melalui budaya kita bisa berkembang. Jadi bukan sekedar hobi, tapi ketika budaya ditekunin, didalamin, maka kita akan bisa hidup dari budaya tersebut. Dan saya lihat juga Batin banyak sekali teman-teman kita dari kabupaten kota ya, contohnya dari Tanggamus ya. Iya. Apakah mereka ini datang karena bagian daripada Keratuan Lampung ini sendiri atau memang datang karena memang cinta dengan budaya Lampung? Seperti apa nih Batin? Mungkin bisa menjelaskan kembali. Yang pasti mereka datang pertama karena bagian daripada Keratuan Lampung.
Yang kedua, kedatangan mereka ini ke Keratuan karena kecintaan mereka dengan budaya Lampung yang luar biasa lah. Jadi mereka berangkat sendiri, semua sendiri, biaya sendiri. Mereka datang ke sini hanya tujuannya untuk melestarikan budaya Lampung melalui Keratuan Lampung. Luar biasa ya. Susi, Dan- jadi kalau namanya cinta apapun akan dilakukan. Betul Iya sekali ya. Berani berkorban jiwa dan raga untuk cintanya itu sendiri gitu ya Susi. Iya, ya. contohnya adalah teman-teman kita yang datang dari jauh-jauh ya, karena betul. saking cintanya terhadap budaya kita. Nanti ya. kita akan nanya lagi Susi seperti apa, dan kita juga kehadiran narasumber milenial pada hari ini. Dan kami akan kembali lagi selepas yang satu ini, tetap bersama kami di RRI Net, tonton yang Anda dengar. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia, dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang masyhur permai di kata orang. Tiga RRI.
sahabat budaya dimanapun saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kita masih di Perguruan Persilatan Seni Budaya Lampung, Keratuan Lampung, tepatnya di Rajabasa, Provinsi Lampung. Ya, dan tentunya masih dalam acara obrolan budaya RRI Net Tonton yang Anda dengar. Kita mau ke Nila Rianti, generasi muda yang cantik jelita tiada tara. Wih, saya semangat sebelahan sama beliau ini. Iya. Kak Nila, kenapa sih Kak Nila yang masih muda tapi mau mempelajari tentang seni budaya tradisi Lampung ini, kenapa ini Kak Nila? Yang pertama-tama ini kan warisan kita ya, warisan dari leluhur kita zaman dahulu. Kita berada di Provinsi Lampung, artinya kita harus melestarikan budaya yang tersisa di tanah kelahiran kita. Terutama Nila sendiri, Nila orang Lampung, Nila asli suku Lampung dan Nila gadis Lampung, jadi sudah wajib dan sudah hak Nila untuk mengajak kawan-kawan untuk mencintai budaya Lampung. Oke, pas Nila ngajak teman-temannya untuk mencintai budaya Lampung, ada nggak sih mereka komentar, iya apa sih sekarang kan zamannya modern gitu kan, ngapain kita belajar yang beginian? Ada nggak komen-komen yang begitu? Nah, kalau komen-komenan seperti itu kan itu sama saja seperti haters ya Bang. Itu pasti ada. Ada juga yang bilang kenapa sih masih harus kuno gitu kan. Karena mencintai budaya itu sama aja kayak kita kembali ke masa dulu gitu kan. Cuman tergantung dari kita menyampaikan kepada mereka gimana cara kita mencintai budaya itu lewat seni tari, seni sastra maupun seni gitar klasik. Dan kita juga promosi itu nggak hanya semata-mata monoton gitu loh. Karena sekarang kan sudah banyak aplikasi seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan kita mengeksposnya itu lewat apa yang bisa kita tampilkan di dunia maya, tapi tidak monoton seperti kayak pantun-pantun memakai bahasa Lampung gitu loh Bang. Jadi tidak monoton hanya mereka melihat apa sih Lampung ini, kenapa Lampung ini cuman gitar doang, cuman tarian saja dan tariannya hanya begitu. Maka dari itu kita ubah mindset mereka, kita menampilkan yang bisa membawa budaya Lampung di lain dari hal yang sudah biasa. Ternyata ya Lampung itu kaya gitu. Betul, jadi tidak hanya satu budaya saja, Betul. ternyata banyak ya. Nah Nila, terkait dengan banyaknya seni budaya yang kita miliki ya, seperti apa nih pandangan Nila? Apalagi ini terkait teman-teman kita yang dari kabupaten kota jauh-jauh datang hanya untuk ingin menampilkan kekayaan budaya mereka di sini. Apa pendapat Nila? Budaya Lampung itu sebenarnya baik dan budaya Lampung juga bisa kita bawa ke mancanegara karena Lampung itu besar. Dalam budaya Lampung itu banyak yang bisa kita keluarkan ke nasional bahkan ke internasional seperti tarian, seperti sastra lisan, seperti gitar klasik dan seperti yang lain-lainnya. Karena budaya kita ini hampir menyatu dengan budaya Melayu. Jadi tidak salah kalau budaya kita ini diekspos keluar dan itu kita menarik kawan-kawan bagaimana caranya Indonesia khususnya di Lampung itu bisa terkenal ke orang luar. Wah, kalau generasi mudanya berpikir kayak Nila ini budaya nggak bakal hilang Betul. ya. Mudah-mudahan akan banyak ada lagi nila-nila yang lain di Betul. luar sana ya. Betul, kita ke Batin Oke, Tony. kita ke Batin Tony Iya, ya. baik. Batin ada schedule nggak sih para seniman Lampung yang akan tampil di Keratuan Lampung ini, ada jadwal nggak yang dijadwalkan oleh Batin atau gimana Batin? Yang sudah berjalan rutin itu setiap sebulan 2 kali itu diadakan penampilan-penampilan di Keratuan Lampung dalam rangka pengembangan. Sebulan 2 kali. Hari apa aja biasanya atau malam? Kalau untuk penampilan itu biasanya setiap untuk penampilan itu minggu kedua dengan minggu keempat. Oh, minggu kedua dan minggu Minggu terakhir. keempat. Tapi kalau latihan di tempat ini seminggu 3 kali. Ya. Dan mereka menampilkan seni budaya mereka tuh dibayar nggak sih Tin? Semuanya nggak ada pembayaran karena dilakukan tuh berdasarkan kecintaan dengan Lampung aja Kak Oke. Susi. Sampai di sini apakah ada bentuk perhatian pemerintah terkait keberadaan Keratuan Lampung ini, bantuan-bantuan misalnya? Mungkin perhatian kalau sekedar ada, mungkin ada ya.
Perhatian ya. Berarti nggak hanya sekedar butuh perhatian itu aja, tapi walaupun nggak ada, Batin tetap akan terus Iya, terus berkarya terus, di iya. bidang ini ya. Karena kita berdirinya budaya Lampung ini bukan bersandar, tapi kita punya kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Iya. Tapi Baik. mudah-mudahan dengan kemauan sendiri itu akan tetap bertahan sampai kapanpun ya. Amin. Dan mudah-mudahan juga melalui acara ini juga mudah-mudahan pemerintah juga bisa memberikan apa yang kira-kira kita butuhkan ya untuk kemajuan Keratuan Lampung itu sendiri. Betul. Kendalanya ada kendala apa sih, Batin, di Keratuan Lampung? Misalkan sarana prasarana yang kurang apa? Peralatan musik atau apa? Kalau ya terutama kalau di Keratuan Lampung ini karena banyaknya cabang terutama memang sangat butuh perhatian dari pemerintah, baik Provinsi Lampung maupun pemerintah yang ada di kabupaten. Sampai di sini Batin ada berapa cabang nih atau kabupaten kota mana saja yang sudah gabung di Keratuan Lampung ini Batin? Ya, ada beberapa seperti Bandar Lampung ada, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Timur. Mungkin ada beberapa titik lah ya. Waikanan, Pesawaran. Untuk saat ini yang hadir malam hari ini dari mana saja Tin? Malam ini kayaknya banyak kita serahkan untuk pengembangan ini ke Tanggamus. Tanggamus ya. Tanggamus. Jadi Pesawaran mungkin sekedar mengiringi dengan Bandar Lampung ya. Kita mungkin tugasnya banyak ke Tanggamus malam ini untuk melestarikan budaya Lampung. Luar biasa. Ini seperti Batin Tony ini media tidak mudah menjadi seorang Batin Tony ya, di mana beliau mempunyai bukan kekatan beban ya, tetapi kembali lagi ini lahir dari hati karena kecintaan kita terhadap budaya ini Semangatnya tadi. gitu Semangatnya ya, tadi. semangat- Sehingga beliau bisa menghimpun kabupaten kota untuk ikut serta dalam pelestarian budaya Betul. ini. Mudah-mudahan nanti akan muncul Batin Tony yang lain, karena kan nggak mungkin beliau sendiri gitu ya, harus ada generasi penerusnya gitu ya. Betul sekali. Baik sahabat budaya di mana saja Anda berada, kita akan menyaksikan penampilan yang akan kami tampilkan untuk Anda malam hari ini. Tetap bersama kami di obrolan budaya, tonton yang Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun sikam saya Dahlan akan nyampai kepisaan bingi kani CJ. Tabi pun ngalimpuka jama unyin pengunjung. Saya kadu hadir di Keratuan Lampung. Katong ja ipa-ipa nutuk hagabung-gabung. Ngelestari kon budaya kesenian kam Lampung. Payu kam jama-jama ngejunjung ri ngedukung tagan tetap terjaga seni budaya Lampung. Puari dipa juga jak bakau tigoh pugung tigoh menggala juga bergabung di Keratuan Lampung. Liwat tigoh menggala bergabung di Keratuan Lampung. Sinada pun persembahan sikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, berikut tata cara disinfektan ruangan. Siapkan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, ember, kain microfiber, pelmop atau microfiber, handspray, dan sprayer gendong. Sementara itu, jenis disinfektan yang dapat digunakan adalah bleaching atau pemutih dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter air, karbol dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter air, pembersih lantai dengan takaran 1 tutup botol per 5 liter air. RRI Radio Tanggap Bencana. Duai toko
hati sedih bagian di diriku. Ulut tuha lagi lebon sungi busadu. Ulun tuha lagi lebon sungi busadu. Pedih riwayat diri wilawi, pedih riwayat diri jadi yatim piatu. Pedih riwayat diri wilawi, pedih riwayat diri jadi yatim piatu. Malang doniku badan, uri di lembung bumi. Malang doniku badan, uri di lembung bumi. Puja madi kaminan puari, puja madi kaminan, miwang dawa dabingi. Puja madi kaminan puari, puja madi kaminan, miwang dawa dabingi. Halo mainju keji di Indo bapa uri. Halo mainju keji di Indo bapa uri. Santor ngangguni hati wilawi, santor ngangguni hati, matahan dan sakit. Santor ngangguni hati wilawi, santor ngangguni hati, matahan dan sakit. Kami mengingatkan untuk Anda yang belum unduh aplikasi RRI Playgo, silakan diunduh aplikasinya untuk Anda bisa menyaksikan RRI Net atau mendengarkan RRI seluruh Indonesia. Baik itu Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 atau juga Pro 3 dan juga siaran luar negeri gitu ya. Baik, kita masih di Perguruan Persilatan Budaya Lampung. Kita mau ngobrol lagi bersama Batin Tony. Batin, ini kalau kita tahu tentang Keratuan Lampung, ini image-nya adalah persilatan gitu ya, pencak silat. Memang mungkin fokusnya salah satunya itu begitu ya Batin. Kita mau cerita dulu dong terkait dengan persilatan Lampung ini seperti apa? Atau pencak silat Lampung ini seperti apa Batin? Ya, Keratuan Lampung mungkin awal berdirinya tentang silat, walaupun pada akhirnya budaya-budaya lain masuk. Nah, untuk silat ini kita ya karya Keratuan Lampung yang mungkin dibagi dua. Satu mungkin silat seni, yang kedua silat untuk menjaga diri, artinya bela diri. Nah, yang sering kita pentaskan, kita tampilkan untuk mengangkat budaya Lampung itu adalah silat seni. Silat yang mengutamakan keindahan dan kelincahan. Nah, kalau untuk silat isi, mungkin silat untuk bela diri mungkin banyak disimpan lah, karena sifatnya kan untuk menjaga badan. Baik, kalau di sini lebih fokus ke yang pertunjukan atau yang ngisi itu tadi?
seimbang. Seimbang ya? Seimbang. Oh. Jadi dua-duanya bisa gitu ya Iya. batinnya. Baik. Kemudian Batin, apakah dalam belajar pencak silat ini tadi Keratuan Lampung itu mendatangkan guru pelatih atau seperti apa nih Batin? Ya. Kalau untuk Keratuan Lampung, yang silat Keratuan Lampungnya itu ada, Kak Susi. Ada. Nah, tapi selain silat Keratuan Lampung itu memang saya sendiri dibantu para guru-guru, para dewan guru. Mungkin setiap tempat itu memang sudah ada gurunya masing-masing. Ya, yang tempatnya mungkin agak jauh atau di kabupaten, memang guru-guru tersebut para dewan guru yang memang bertanggung jawab karena memang dari kemampuannya itu memang sudah tidak diragukan lagi. Mungkin Batin bisa menyebutkan siapa saja guru-guru itu yang memberikan pembelajaran atau yang mengajar pencak silat kepada generasi kita ini. Iya. Di sini sudah ada hadir beberapa guru lah, guru yang memang guru yang memang punya kemampuan luar biasa, saya sebutkan. Salah satunya mungkin dari Pesawaran, saya sebut Guru Matsen, beliau hadir di sekitaran kita. Terus yang kedua Pak Holili. Pak Holili ini beliau ketua Dewan Guru yang ada di Tanggamus. Beliau juga hadir di sekitaran kita dan banyak membawa anggota dan murid-muridnya di sini. Oke. Untuk mengumpulkan murid-murid itu belajar pencak silat, apakah Batin mempunyai kesulitan atau mengajak anak muda itu seperti apa, Tin? Yang pertama kita mengajak anak muda itu kita buka hatinya. Bagaimana ketika anak muda punya keahlian, terutama bela diri ataupun keahlian yang lain, maka kesempatan untuk berkembang itu lebih terbuka. Betul. Ya. Kemudian Batin, kalau pencak silat ini cewek boleh ikut kah atau hanya cowok aja nih Batin? Oh, cewek boleh. Oh. Terus cowok juga boleh. Susi boleh ikut nih. Keberatan badan. Boleh ikut ya. Oke. Kita mau nanya lagi ke Batin Tony. Kalau pencak silat untuk pertunjukan, biasanya ini dipentaskannya di saat acara apa aja, Batin? Acara-acara untuk penampilan pencak silat itu misalnya pagelaran budaya atau di saat kedatangan tamu. Pernikahan, mungkin hitanan dan lain-lain banyak. Kayak pencak hakot gitu ya? Ya. Berarti ini juga menerima job misalnya, kadang yang hajatan ya? Ya. Oh, luar biasa Baik. ya. Kalau untuk acara penerimaan tamu, kemudian hitanan, hajatan dan lain-lain, mungkin makna dari, kan mereka kan di depan nih Batin ya, mereka di depan mincak lah ya Susi ya. Itu maknanya apa sih sebenarnya, ada nggak maknanya? Salah satu maknanya kenapa dibuka di depan itu salah satunya memberikan jalan. Artinya kita memberikan rasa aman dan kenyamanan. Itu makna salah satu silat di depan tamu. Kemudian dalam pencak silat itu tadi yang di depan ya Batin ya. Terus di belakang apakah mereka ikut juga atau mereka mempunyai peran yang lain? Di dalam salah satu kegiatan silat nerima tamu itu mungkin banyak ada tugas masing-masing, mungkin sebagai pengiring, sebagai pendamping, mungkin sebagai pembawa payung atau sebagai menata barisan supaya jangan acak-acakan kan. Nah itu dia ya, semua peralatan-peralatan yang kita butuhkan dalam pencak silat itu termasuk payung dan lain-lainnya. Mungkin selain payung apa saja Batin? Salah satu peralatan untuk pengiring tamu itu mungkin golok, mungkin pedang mungkin ya. Seperti itulah ya. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, ini bisa dipakai pilih salah satu ya Batin berarti. Kalau nggak golok ya pedang gitu ya. Bisa. Ini biasanya digunakan untuk apa biasanya Batin? Biasanya kalau pedang itu untuk nari pedang. Untuk nari pedang melalui silat ya. Apakah dalam pencak silat itu juga diikuti dengan tetabuhan juga? Iya, Kak Apa Susi. itu Batin? Mungkin salah satunya rudat. Rudat ya. Terus dalam satu rombongan pengiring pencak silat itu maksimal berapa orang, minimal berapa orang, atau memang jumlahnya tidak ditentukan?
sepertinya tidak ada batas lah. Mungkin semakin ramai semakin meriah, mungkin Semakin seperti meriah ya. itu. Iya. Luar biasa sekali ya. Iya. Jadi ini ya, kalau kita ulang sedikit lagi bahwa yang namanya pencaksilat ini untuk mengiringi, menjaga iring-iringan yang ada di belakangnya, belakang, begitu ya, ya. menjaga iring-iringan yang ada di belakangnya. Aha. Oke. Pengalaman Batin dulu kita tanya, pengalaman waktu mengiringi siapa nih, Batin? Ratuan Lampung ini mungkin pernah mengiringi pejabat kah? Yang menjadi pengalaman ya, yang tak terlupakan. Ya mungkin banyak lah. Udah banyak. Sudah banyak, ya. Kita Yang terakhir sepertinya Menteri Pertahanan sepertinya. Wow. Iya, Pertahanan Pak ya. Prabowo kayaknya. Luar biasa. Itu ya. sangat luar biasa sekali Itu ya. walaupun sudah ahli, sudah profesional, perlu latihan lagi nggak sih Batin kalau mau tampil? Tetap karena semakin banyak kita latihan, maka tingkat kemahiran tuh semakin luas. Batin, untuk peserta daripada pencak silat ini, apakah ini generasi muda dari sekitaran Raja Basa saja atau mungkin dari dari wilayah-wilayah yang lain yang ada di Bandar Lampung untuk di keratuan yang di Bandar Lampung ini? Kalau untuk di Bandar Lampung ini banyak belajar, mungkin Bandar Lampung, Lampung Selatan mungkin Pesawaran banyak ke sini. Begitu ya. Iya. Oke. Kita ke Nila ya, Kak Susi dan juga sahabat budaya. Nila bangga nggak dengan makanai-makanai Lampung yang mereka udah pinter dalam pencak silat? Ngelihatnya gimana sebagai cewek nih, ngelihat makanai-makanai pinter silat tuh gimana sih? Tentunya kita bangga ya Kak, karena kita merasa terlindungi gitu. Jadi kemana-mana kita merasa aman. Ya. Tapi bukan berarti harus bawa golok atau pedang nggak kan? Ngerasa terlindungi gitu ya. Sebagai wanita pengen nggak sih belajar silat atau memang sudah belajar Nila? Nila belum belajar, tapi pengen. Pengen ya. Jadi ketika kita mendengar ungkapan Nila tadi bangga karena merasa ada yang melindungi. Jangan-jangan ini Nila ini mempunyai kriteria calon suami ya. Calon suami harus bisa pencak silat. Bisa jadi kan? Bisa jadi yang ya. gitu. Sangat luar Oke. biasa. Nila, aku mau tanya juga untuk sahabat budaya juga pengen tahu. Sudah berapa lama gabung di Keratuan Lampung dan posisi saat ini sebagai apa nih di sini? Kalau untuk berapa lamanya sih baru ya Kak, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Dibilang baru 5 tahun. Iya. Maksudnya betul. apa? Sudah lama ini. Sudah Terus, lama sekali. Sebagai apa di sini posisi? Nila di Keratuan Lampung sebagai sekretaris penggiat budaya. Sekretaris Penggiat Budaya. Tugasnya ngapain aja nih? Di Keratuan ini kan kita ada latihan rutin, ada penampilan di minggu kedua dan di minggu ketiga. Jadi tugas Nila itu setiap sudah sampai di agenda penampilan, kita mengumpulkan teman-teman yang siapa tahu mereka lupa agenda dan kita konfirmasi kembali ke teman-teman melalui grup atau bisa dikontak satu persatu. Oke. Batin, untuk latihan pencak silat ini misalnya kita harus mendatangkan teman-teman dari Tanggamus atau dari Lampung Timur ya, dalam arti latihan gabungan. Apakah pernah dilaksanakan latihan gabungan atau seperti apa Batin? Jadi kita datangkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari kabupaten itu tujuannya agar mereka bisa berkembang Kak Susi. Mereka bisa berkembang melalui kemampuannya masing-masing. Sangat luar biasa ya. Apakah ada kendala ketika mendatangkan mereka untuk ke sini? Sampai hari ini enggak Kak Susi. Enggak ya. Lancar-lancar saja. Lancar aja. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Andaikan Keratuan Lampung ini bisa mencakup semua masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, kabupaten kota yang ada di Provinsi. Ini kan tadi dibilang bahwa sebagian. Iya. Andaikan semua. Ya siap Kak Susi. Siap ya. Iya. Mungkin Batin mempunyai keinginan untuk bisa menggabungkan mereka. Iya, sangat sekali ya. Keinginan pasti ada ya. Keinginan pasti tapi ada. mungkin ada kendala jarak yang cukup jauh dan lain-lain. Iya. Pasti mereka pun pengen gabung sebenarnya Yesus ya, tapi karena kendala jauh dan lain-lain sehingga belum bisa yang seperti yang kita inginkan tadi. Iya. Luar biasa, kita udah tahu terkait dengan persilatan tadi. Nanti kita akan masuk di segmen akhir. Harapan kami Anda tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Tonton yang Anda dengar. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar.
dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga. RRI Radio Tanggap Bencana. Enggoknya ngandan kumbangmu asa, kacanya ngandan kumbangmu sekali. Di bulanku sampai kau rasa geriku.
Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang berbasis setidaknya 60% alkohol. Cara menggunakan hand sanitizer cukup mudah. Setelah mengoleskan gel pada tangan, gosok permukaan tangan, jari, dan sela-sela jari hingga tangan Anda mengering. RRI Radio Tanggap Bencana. Sahabat budaya dimanapun saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Perempuan Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan di acara RRI Net Obrolan Budaya. Kita masih di Perguruan Persilatan Seni Budaya Keratuan Lampung ya, masih bersama narasumber kita Batin Tony dan juga Nila Rianti. Ya, dan ini adalah segmen terakhir. Kita mau kita bangga ya Susi, sebagai generasi muda kita bangga. Dengar obrolan yang luar biasa tadi membangkitkan semangat kita untuk mencintai budaya kita. Betul. Kima Kham siapa lagi Susi? Kamu Kima generasi Ganta muda kapan harus lagi? pandai, harus dong. harus haga belajar. Dan kamu alasan atau kita punya alasan, aduh saya nggak ada waktu, saya sibuk. Jangan seperti itu. Luangkanlah waktu untuk mencintai budaya kita. Betul. Gitu. Batin. Ada pesan nggak untuk generasi milenial yang ada di luar sana terkait untuk bagaimana mencintai budaya, bukan hanya Lampung, tetapi budaya apapun yang ada di Indonesia. Silakan, Batin. Ya, pesan kita untuk para pemuda, cintailah budaya. Dengan budaya kita punya jati diri dan dengan keahlian budaya kita bisa berkembang. Dengan budaya mungkin kita lebih akan dihargai orang lain gitu. Oke. Kesan yang sangat bagus sekali ya dari Batin Tony untuk kita semua. Dan saya juga sependapat dengan Batin ya. Kita tahu Indonesia juga dikenal di mancanegara karena kaya akan budaya. Betul. Walaupun negara Jepang dikenal karena IT-nya, Medi Carlo ya. Inilah kelebihan kita Indonesia karena kaya akan budaya itu tadi. Kita ke Nila Rianti, Medi Carlo. Mungkin dengan pertanyaan yang sama Nila, seperti apa nih kesan-pesannya Mila ketika bergabung di Keratuan Lampung ini dan juga pesan-pesan untuk masyarakat kita? Pesan kesan Nila untuk bergabung di Keratuan Lampung ini, kita sebagai kaum milenial itu karena kalau bukan kita mau siapa lagi, dan kalau bukan sekarang mau kapan lagi. Dengan berkembangnya zaman itu seharusnya kita harus mengembangkan budaya pula, jangan kita meninggalkan budaya demi perkembangan zaman modern. Oke. Tapi kabarnya Nila juga selain sekretaris tadi ngajar juga ya di sini ya? Iya. Ngajar apa Nil? Nila ngajar sastra lisan tradisi Lampung. Sastra lisan apa, Dek? Pisaan. Pisaan. Kita contohin dulu sahabat budaya sedikit ya. Seperti apa nih pisaan dari Nila yang mau disampaikan? Oke. Pisaan tentang Provinsi Lampung ya. Assalamualaikum tabipu nabi tabi jamaah seunyin kaun seniman budaya seni tanohku bumi Lampung kagum budaya seni Siger lambang saya agung kota tapis berseri. Wow, luar biasa. Begitu Medi Carlo ya. Caranya gitu berarti ya. Itulah sahabat budaya ya, contoh daripada salah satu sastra lisan daerah Lampung yang bernama Pisaan. Ya, dan tadi juga kita sudah menyaksikan beragam penampilan, ada pencaksilat, kemudian ada pisaan dan juga ada tari-tarian yang kita sudah saksikan dalam obrolan budaya RRI Net dari Pro 4 RRI Bandar Lampung. Tidak terasa tuntas kebersamaan kita di hari ini. Betul. Batin terima kasih, Nila terima kasih, luar biasa, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Baik sahabat budaya dimanapun saja Anda berada, tidak terasa waktu kebersamaan kita akan segera berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda di acara RRI Net Tonton yang Anda dengar. Saya Susilawati Ratu Belia. Saya Medi Carlo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun.
liwati ku cakai dan dia gunung nilangga demi bahagia kon dirimu ipak nyawa saya di badannya hilang korban perni dikulah undang pujaanku sesato di lom hadipiku dikulah lampuni cintaku penerang kelom di jiwaku sangon niku gairah huriku yang mahaga sedetik nyawa jatiku tiram kusai santo jamaniku nikulah dedari dong hanipiku nikulah undang pujaanku sesator di lom hadipiku nikulah lampuni cintaku penerang kelom di jiwaku sangon niku gairah huriku yang mahaga sedetik nyawa jadiku tiram kusai santo jamaniku nikulah dedari dom hanipiku lawak saya berak hagaku liwati ku capai dan dia gunung nilangga demi bahagia kon dirimu ipak nyawa saya di badan aku hilang korban perni nikulah undang pujaanku sesator di lom hadipiku nikulah lampuni cintaku penerang kelom di jiwaku sangon niku gairah huriku yang mahaga sedetik nyawa jadiku tiram kusai santo jamaniku nikulah dedari dom hanipiku nikulah undang pujaanku sesator di lom hadipiku nikulah lampuni cintaku penerang kelom di jiwaku sangon niku gairah huriku yang mahaga sedetik nyawa jadiku tiram kusai santo jamaniku nikulah dedari dom hanipiku lawak saya berak hagaku liwati ku cakai dan dia gunung nilangga demi bahagia kon dirimu ipak nyawa saya di badannya ku hilang korban perni nikulah undang pujaanku sesator di lom hadipiku nikulah lampuni cintaku penerang kelom di jiwaku sangon niku gairah huriku yang mahaga sedetik nyawa jadiku tiram kusai santo jamaniku nikulah dedari dom hanipiku sangon niku gairah huriku
baik, santo